Salam dan bahagia. Saya sangat senang berada di aksi nyata ini. Nama saya Bangkit Irmanuddin Bahri, guru Bahasa Jawa dari SMP Negeri 20 Surabaya yang mengikuti pendidikan guru penggerak Provinsi Jawa Timur Angkatan 10. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa sangat beragam. Saya merasa bersemangat untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dan humanis dalam pembelajaran. Antusiasme saya dipicu oleh keyakinan akan pentingnya membangun karakter dan kemandirian peserta didik, sejalan dengan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Meskipun tantangan hadir dalam mengubah rutinitas dan paradigma lama, saya merasa terdorong oleh harapan akan hasil yang lebih baik, baik bagi perkembangan peserta didik secara individual maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya merasa tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap langkah yang saya ambil mendukung pembelajaran yang bermakna dan mendalam bagi peserta didik, sambil tetap responsif terhadap dinamika kelas. Sebelum saya mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendekatan pembelajaran saya cenderung lebih konvensional. Saya sering mengandalkan metode pengajaran yang terpusat pada guru, dengan penekanan pada transfer pengetahuan dan penguasaan materi pelajaran. Peserta didik umumnya berperan sebagai penerima informasi yang pasif, sementara saya sebagai guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran dan mengevaluasi pemahaman mereka melalui tes dan ujian. Selama proses perubahan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, berbagai ide atau gagasan yang timbul sebagai hasil dari refleksi, kolaborasi, dan eksperimen. Berikut beberapa ide atau gagasan yang muncul. Pengembangan pembelajaran holistik. Saya mulai memikirkan cara untuk mengintegrasikan aspek-aspek pendidikan holistik, seperti pendidikan karakter, keterampilan interpersonal, dan kemandirian, ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari. Pendidikan berbasis nilai, saya untuk mengeksplorasi pendekatan pembelajaran yang lebih berfokus pada nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang merupakan prinsip utama dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterlibatan peserta didik yang aktif. Saya mulai merencanakan strategi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik melalui pendekatan kolaboratif, proyek berbasis masalah, atau metode pembelajaran aktif lainnya yang mendorong partisipasi dan pemikiran kritis. Pengembangan lingkungan belajar yang inklusif. Saya memiliki gagasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah bagi semua peserta didik, dengan memperhatikan keberagaman peserta didik dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka yang membutuhkannya. Kolaborasi antar guru, saya melihat nilai dalam kolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya untuk saling berbagi ide, sumber daya, dan praktik terbaik dalam rangka menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik. Penggunaan teknologi sebagai alat pendukung. Saya mulai memikirkan cara untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran, baik sebagai alat untuk memfasilitasi akses ke pengetahuan atau untuk memperluas kesempatan pembelajaran yang relevan dan menarik. Pengembangan keterampilan soft skills. Saya menyadari pentingnya pengembangan keterampilan soft skills, seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah, dan mencari cara untuk mengintegrasikan pengembangan keterampilan ini ke dalam pengalaman pembelajaran peserta didik. Perencanaan. Dalam merencanakan pembelajaran, saya memulai dengan memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan kebutuhan peserta didik di kelas saya. Saya menggali sumber daya yang tersedia, termasuk materi kurikulum, teknologi, dan buku-buku pelajaran, untuk membantu merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dan menarik. Setelah memutuskan rencana awal, saya melihat nilai besar dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam pembelajaran saya mengadopsi pendekatan yang holistik dan berpusat pada peserta didik. Saya memulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang tidak hanya mencakup penguasaan materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pendidikan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Saya merancang aktivitas pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar tidak hanya dari saya, tetapi juga dari satu sama lain dan dari pengalaman langsung. Saya percaya bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran, asalkan digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, saya memilih teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memberikan nilai tambah bagi peserta didik.
Teknologi digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi, eksplorasi, dan pembelajaran yang mandiri. Salah satu aspek penting dari pembelajaran saya adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Saya berusaha untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyentuh dan relevan bagi peserta didik, baik melalui kunjungan lapangan, eksperimen praktis, atau simulasi. Melalui pengalaman ini, peserta didik dapat mengaitkan konsep teoritis dengan situasi dunia nyata, memperdalam pemahaman mereka, dan mengembangkan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan mereka. Dengan menggabungkan pendidikan berbasis nilai, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penggunaan teknologi yang bijak, dan pembelajaran berbasis pengalaman, saya berharap untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, inklusif, dan relevan bagi semua peserta didik di kelas saya. Dalam proses pembelajaran, refleksi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan profesional dan peningkatan praktik pembelajaran saya. Setiap kali saya menyelesaikan sebuah pelajaran, saya menyempatkan waktu untuk merefleksikan pengalaman tersebut. Saya mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang saya hadapi selama pembelajaran, serta bagaimana respons peserta didik terhadap materi pelajaran dan metode yang saya gunakan. Dengan menerapkan praktik-praktik ini dalam pembelajaran saya telah melihat dampak positifnya pada motivasi, keterlibatan, dan pencapaian peserta didik. Saya akan terus berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan praktik-praktik ini untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan berdaya guna bagi setiap peserta didik di kelas saya. Penggunaan metode pembelajaran aktif. Salah satu praktik yang saya temukan efektif adalah penggunaan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan permainan peran. Saya menemukan bahwa dengan mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami dan menginternalisasi materi pelajaran. Pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran, saya juga telah menerapkan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran, di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Melalui kolaborasi, peserta didik belajar untuk bekerja sama, berbagi ide, dan menghargai perspektif orang lain, yang merupakan keterampilan penting untuk sukses di dunia nyata. Pembelajaran berbasis pengalaman, saya percaya kuat pada pembelajaran berbasis pengalaman, di mana peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Saya sering mengintegrasikan dengan eksperimen praktis ke dalam pembelajaran untuk memberikan konteks nyata kepada konsep yang diajarkan. Menggunakan teknologi dengan bijak, saya juga memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam pembelajaran. Namun, saya selalu berusaha untuk menggunakan teknologi dengan bijak, memastikan bahwa penggunaannya mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman peserta didik. Menjadi fasilitator pembelajaran, dalam praktik pembelajaran saya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Saya percaya bahwa peserta didik memiliki potensi besar untuk belajar sendiri, dan tugas saya adalah memfasilitasi proses ini dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Saparwati, guru SMP Negeri 20 Surabaya, yang saat ini mengajar seni budaya. Saya adalah rekan kerja atau rekan sejawat dari Bapak Bangkit Irmawati. Saya sangat setuju apabila Bapak Bangkit mengajukan atau mencalonkan menjadi guru penggerak, karena saya tahu sendiri bahwa Pak Bangkit itu apabila mengajar ke anak-anak sangat senang sekali. Beliau adalah guru yang sangat kreatif dan sangat inovatif. Contohnya, beliau sudah menggunakan model pembelajaran dengan yang saat ini diikuti IT, yaitu dengan metode Kahoot yang sangat ada di situ, ada isinya tentang kuis dan kuis dan lomba-lomba, sehingga anak-anak menjadi senang. Selain itu, anak yang tidak mengerti juga sangat didukung atau dibimbing dengan beliau kembali, tidak segan-segan mengajarkan itu sehingga menjadi anak menjadi mengerti dan tidak memaksa anak harus bisa, itu selalu memberikan semangat. Demikian, jadi saya sebagai rekan kerja yang sangat mendukung sekali jika Bapak Bangkit mengikuti guru penggerak.
dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Wisnu Sandria dari kelas 9. Di sini saya akan memberikan kesan saya selama Pak Bangkit mengajar di kelas saya. Yang pertama yaitu beliau adalah guru yang baik dan cerdas. Yang kedua, beliau tidak selalu memaksa muridnya untuk bisa dalam semua hal. Beliau juga memberikan kesempatan muridnya untuk bertanya atau menjelaskan kepada muridnya yang tidak paham. Yang ketiga, yaitu menurut saya Pak Bangkit adalah orang yang kreatif dan inovatif karena menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, yaitu contohnya menggunakan metode kuis dan presentasi. Menurut saya itu adalah pembelajaran yang sangat seru dan menarik untuk diikuti oleh semua siswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah siswi dari Sekolah SMP Negeri 20 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Putri Prasetya dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Anindya Eka Dunia Widyadana Putri dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Anita Turahmadani dari kelas 9H. Kami merupakan siswi yang diajar oleh Pak Bangkit dalam mata pelajaran Bahasa Jawa. Menurut saya pembelajaran Bahasa Jawa sangat menarik bila diajarkan oleh Pak Bangkit, karena sebelum pembelajaran dimulai, beliau selalu memberi kami kata-kata motivasi agar kami bisa mengembangkan semangat pada diri kami. Beliau tidak langsung memberikan pembelajaran yang berat, namun beliau harus membangkitkan semangat pada diri kami, karena ya beberapa siswa dan siswi pasti kalau pagi-pagi ada yang masih ngantuk. Jadi beliau itu sangat memotivasi diri kami untuk mau belajar bahasa Jawa. Nah, selain itu juga dalam pembelajaran ini kita tidak hanya pembelajaran tulis-menulis, namun juga kita akan mendapatkan games yang sangat menarik, yaitu games seperti kuis dan melakukannya secara online dengan cara menggunakan aplikasi handphone. Selain itu, yang paling menarik adalah siswa maupun siswi yang mendapatkan poin paling tinggi atau teratas dalam kuis akan mendapatkan reward dari Pak Bangkit. Itulah yang membangkitkan semangat anak-anak untuk bisa belajar bahasa Jawa. Dan juga apabila ada siswa maupun siswi yang tidak mengerti saat pembelajaran, Pak Bangkit tanpa ragu akan menjelaskan kembali sampai siswa tersebut mengerti. Cukup sekian yang bisa kita